saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bersyukur atas kasih dan anugerahnya, sebab di kesempatan ini saya, Pendeta Lydia Samalo Telapari, berdomisili di Malang, dapat mengajak saudara-saudara dimanapun berada untuk merenungkan kembali firman Tuhan yang menjadi suluh dan terang pada jalan hidup kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah yang kudus, ajarkanlah kami melalui firman-Mu bagaimana kami harus hidup beriman kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, menghadapi pergumulan hidup yang terasa makin berat, masihkah kita berdoa dan berharap kepada Tuhan? Bertekun dan bersabarkah kita di dalam doa? Inilah pertanyaan yang mengantarkan saudara dan saya untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 tentang perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita mengalami krisis iman di tengah pergumulan hidup. Mengapa? Kelemahan kita adalah mudah kecewa, menyerah kepada keadaan, dan akhirnya tidak lagi berdoa atau berhenti berdoa. Kita mau Tuhan menjawab dengan instan sesuai waktu yang kita inginkan. Jika tidak, maka kita meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan tentang perumpamaan hakim yang tidak benar. Tuhan Yesus mengisahkan seorang ibu janda yang terus-menerus datang kepada sang hakim yang bengis itu untuk meminta pembelaan terhadap haknya. Alkitab dalam hal ini Injil Lukas tidak mengungkapkan berapa lama, berapa hari, minggu, ataupun bulan, bahkan tahun ia mendatangi hakim itu untuk meminta pembelaan. Tetapi Alkitab mengungkapkan selalu dan terus-menerus. Permintaan yang terus-menerus disampaikan ibu janda itu pada akhirnya menyentuh hati sang hakim untuk mengabulkan permintaannya. Melalui kisah perumpamaan hakim yang tak benar ini, Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya dua hal yang sangat penting dan esensial dalam hidup kita, yaitu iman dan doa. Doa menghubungkan kita dengan Tuhan dan merupakan bentuk pengakuan iman di hadapan Tuhan. Seseorang datang kepada Tuhan melalui doa karena ia meyakini Tuhanlah penolong, penopang, dan pemelihara hidupnya. Hidupnya sangatlah bergantung kepada Tuhan. Doa yang didasari iman akan mewujud pada sikap tekun dan sabar. Ketekunan dan kesabaran itulah sikap iman yang menyatakan
bahwa kita bersungguh-sungguh dengan Allah serta berharap kepadanya, sehingga kita tidak jemu-jemu untuk berdoa, tidak mudah kecewa dan pantang menyerah pada keadaan, tidak putus asa atau hilang harapan. Allah tidak mengulur-ulur waktu. Allah tidak pernah terburu-buru dan juga tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongannya. Waktunya selalu tepat dan indah pada akhirnya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab kita menemukan kesaksian tentang orang-orang yang selalu bertekun, bersabar di dalam doa. Salah satunya adalah Daniel. Daniel berkomitmen dan konsisten dengan doa. Ia memutuskan untuk setiap hari mencari Tuhan. Dan ia menyediakan waktu khusus untuk berdoa, sehari 3 kali ia berdoa. Seperti ada kesaksian pemazmur, tetapi aku ini berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Doa yang lahir dari iman memampukan seseorang untuk meminta setara dengan kebesaran Tuhan. Tuhan Allah kita tidak membatasi kita untuk meminta pertolongannya, karena ia memiliki kuasa yang tidak terbatas. Ketika saudara dan saya berdoa setara dengan kebesaran Tuhan, maka kita akan melihat kedahsyatan Tuhan. Dan prinsip ini telah dinyatakan Allah melalui firman-Nya, bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Iman merupakan salah satu kunci yang diperlukan untuk memperoleh jawaban doa. Bukankah firman-Nya mengatakan bahwa manusia itu dibenarkan oleh iman? Dan apa yang Yesus katakan kepada seorang perempuan yang sakit perdarahan selama 12 tahun? Imanmu telah menyelamatkanmu. Dan perempuan itu pun sembuh. Karena iman, Elia berdoa agar tidak turun hujan. Dan hujan pun tidak turun selama 3,5 tahun. Dengan beriman Yosua berdoa meminta siang hari lebih panjang dan Tuhan pun menghentikan matahari. Karena iman, Elisa berdoa untuk meminta perlindungan dan musuh-musuhnya berdiri tepat di depannya tanpa mengenalnya. Tuhan membuat dia tak terlihat. Kesamaan Elia, Elisa, Yosua adalah mereka meminta kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh mereka sebagai manusia. Mereka berani untuk meminta karena percaya pada kuasa Tuhan yang tak terbatas itu. Daniel pun pernah memohon dengan keyakinannya bahwa Tuhan yang ia imani dan dia sembah sanggup membebaskannya dari ancaman. Dan Tuhan pun membebaskannya dari mulut singa. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberikan sesuatu yang besar ketika kita tidak memiliki talenta, memiliki koneksi dan rasa percaya diri. Tuhan mengizinkan suatu hambatan menghalangi jalan kita, sesuatu yang tidak dapat kita atasi dengan kekuatan sendiri. Sehingga kita mengatakan di dalam doa kita, Tuhan, aku tidak dapat melakukan hal ini dengan kekuatanku. Tetapi aku tahu Engkau penuh kuasa. Engkau tidak terbatas. Tidak ada yang terlalu sulit bagimu Tuhan. Aku memohon Engkau membuat suatu jalan meskipun aku tidak melihat suatu jalan. Tuhan, aku memohon Engkau membuka pintu-pintu yang tidak dapat ditutupi oleh siapapun. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Ketika Tuhan mengizinkan kita berada dalam situasi sulit, terbeban oleh berbagai masalah hidup, seperti yang kita sedang hadapi saat ini, ketika pandemi COVID-19 ini begitu lama, dengan segala dampak yang ada, maka pandanglah dan jalanilah ini sebagai suatu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita datang kepadanya, memperbaiki kembali hubungan kita dengannya yang mungkin terputus karena rasa kecewa dan keputusasaan kita. Ia pun hendak membawa saudara dan saya keluar dari zona nyaman hidup kita selama ini, keluar dari ruang atau tempat di mana kesenangan dan kenikmatan dunia telah menjauhkan dan memisahkan hidup kita dari Tuhan, bahkan membuat kita lupa akan Tuhan. Melalui kesulitan atau pergumulan, Tuhan mau membawa saudara dan saya naik lebih tinggi, makin dekat lagi dengannya, karena Ia hendak menambah kualitas iman kita, iman yang menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara, jangan berhenti berdoa. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Tetaplah berdoa seperti nasihat Rasul Paulus. Pernahkah saudara-saudara melihat sebuah batu yang berlubang karena tetesan air yang terus-menerus turun ke atasnya? Setiap waktu tetesan air itu terus menetes dan menetes tanpa henti, hingga akhirnya batu yang keras itu bisa dilubangi oleh air. Bertekun dan bersabarlah di setiap doa kita, karena doa adalah kekuatan yang mengantarkan kita menuju kepada kemenangan iman. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sebab firman-Mu telah mengajarkan kami apa arti bersabar dan bertekun di dalam doa. Bertekun dan bersabar di dalam doa, itulah sikap iman yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan